Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 20 Juni tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ke-12. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Ayub pasal 38 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 11. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya? Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu? Ketika aku berfirman, 'Sampai di sini, boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 5 ayat 14 sampai 17. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 40. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang duduk di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah."
Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah gereja dan umat beriman tetap kuat pada masa sulit. Banyak orang berhasil meraih kesuksesannya bukan karena rezeki nomplok dari langit atau datang tiba-tiba tak diundang, melainkan karena sejak dulu atau sejak awal mereka telah berusaha berjuang dengan jerih payah yang besar, keringat dan air mata, melewati perjuangan dan pengorbanan, sampai mereka mengalami kemajuan tahap demi tahap, lalu tercapailah sukses itu. Mereka meraih kesuksesan dengan menghadapi topan dan badai, kesulitan dan tantangan. Tapi mereka tidak takut atau tidak menyerah sedikit pun. Bagi mereka, tantangan dan kesulitan hanyalah riak gelombang yang menghiasi perjalanan mereka dan harus dilalui sampai tercapainya tujuan atau pelabuhan terakhir. Kalau para murid Yesus mengalami angin topan yang mengamuk di pantai Danau Galilea, itu karena memang Danau Galilea itu sering terjadi amukan topan, sehingga pengalaman para murid sedemikian bukanlah hal yang luar biasa atau sengaja dijadikan demikian untuk maksud tertentu. Pengalaman serupa juga sering dialami para nelayan lain di sana pada zaman Yesus. Tetapi hal itu kali ini dialami oleh para murid. Ketakutan para murid tentu sangat beralasan. Siapapun yang berlayar dan diterpa topan pasti akan ketakutan bahkan panik. Segala upaya para murid, termasuk mengeluarkan air yang menerjang masuk perahu, sudah dilakukan, tetapi tanpa harapan, dan perahu pun berada pada ambang bahaya tenggelam. Harapan satu-satunya solusi hanyalah datang kepada Yesus. Sesudahnya, barulah disadari bahwa Yesus mempunyai kuasa meredakan angin topan dan air danau yang mengamuk. Saudara-saudariku terkasih, perkataan Yesus kepada para murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" adalah pesan yang amat penting bagi para murid dan bagi kita semua. Karena kerap berhadapan dengan angin topan atau badai kehidupan, kita semua merasa takut dan cemas. Hal itu tentu wajar dan biasa. Hal yang tak semestinya adalah jika ketakutan itu membuat kita kehilangan arah, kehilangan harapan, kehilangan pegangan, dan lebih parah lagi kehilangan iman. Lebih tidak wajar lagi kalau kita menyalahkan Tuhan dan menyalahkan gereja ataupun orang-orang lain atas derita dan kepahitan yang kita alami. Kalau Yesus berpesan kepada kita, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Itu dimaksudkan pertama adalah bahwa cobaan, tantangan dan badai kehidupan itu akan selalu ada, sebagaimana yang dialami juga oleh orang-orang lain. Masalah kerap datang dari kesalahan kita atau alam sekitar, atau situasi yang sama sekali tidak menunjang,
sehingga kita masuk dalam suasana sulit. Yang perlu bagi kita adalah mencari kekuatan untuk bertahan dalam tantangan, serta solusi untuk memulihkan kehidupan kita, entah itu secara cepat atau mengikuti proses yang membutuhkan waktu dan tidak mudah, tetapi semuanya harus dilalui. Kedua adalah pendampingan Tuhan selalu ada, asalkan kita tidak takut, tetapi percaya kepadanya. Apa yang dimaksudkan dengan percaya kepadanya? Itu bukanlah hanya soal diam dan percaya saja. Itu juga tidak hanya menyangkut iman saja, melainkan iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Beriman saja di tengah masalah tidaklah cukup, melainkan dengan iman kita semestinya dituntun untuk menentukan jalan yang terbaik, agar dengan tuntunan Roh Kudus, Roh kebenaran, kita tidak berjalan di jalan yang salah, tidak menciptakan masalah-masalah lain yang lebih berat atau fatal, tetapi mengambil tindakan yang luhur, terpuji dan termulia, tindakan dalam koridor kebenaran, sehingga apa yang kita lakukan sungguh-sungguh benar, membantu kita dan keluarga kita, serta tidak merugikan sesama kita. Kalau Ayub dalam bacaan pertama merasa bingung mengapa ia, sebagai orang yang baik dan saleh, harus mengalami malapetaka, penderitaan dan kemalangan seperti itu karena ia tidak tahu kemahakuasaan Allah yang mampu mengerjakan yang terbaik bagi manusia sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Maka dalam bacaan pertama ini, Allah menerangkan bahwa semuanya ada dalam pengetahuan Allah dan orang tidak boleh mengandalkan kekuatan, status dan kedudukan atau materi, melainkan mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Manusia bisa mempunyai harta berlimpah atau tidak memiliki sama sekali, semuanya di hadapan Allah tak ada artinya, karena semua materi itu tidak menempati kerajaan surga, melainkan hanyalah sarana bagi manusia untuk menjalani kehidupannya. Tetapi semestinya orang, entah yang punya banyak atau sedikit, seharusnya berpegang pada Allah dan berpasrah pada kehendak Allah yang Maha Kuasa. Maka jika berhadapan dengan hal-hal yang sulit, seperti Ayub yang nantinya paham tentang rencana Allah, akhirnya berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Saudara-saudariku terkasih, kita sebagai orang Kristen semestinya memiliki orientasi hidup baru, meninggalkan hidup dan pemahaman yang lama, dan mengenakan hidup dan pemahaman yang baru. Rasul Paulus dalam bacaan kedua berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kita hendaknya menjadi ciptaan baru. Cara hidup dan pemahaman kita hendaknya menjadi baru dalam Kristus. Dengan hati yang lapang, kita semestinya membiarkan diri kita dituntun oleh Allah, sehingga dalam segala situasi senyaman atau sesulit apapun, seperti mengalami badai dan topan kehidupan, kita tetap bersyukur kepada Allah dan tahu bersikap yang benar, tetap kokoh dan kuat dalam iman kepadanya, serta tahu mengambil langkah yang baik dan benar menuju hidup bahagia dalam Allah. Semoga demikian. Amin.